Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalatul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan waras sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Tidak lupa juga selawat beriring salam kita haturkan untuk Nabi kesayangan kita Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, saya ingin menceritakan kisah tentang seorang perempuan Quraisy yang bernama Umamah binti Hamzah bin Abdul Muthalib. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak tahu kisah tentang Umamah binti Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapakah Umamah binti Hamzah bin Abdul Muthalib? Umamah binti Hamzah bin Abdul Muthalib adalah putri dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah juga merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah adalah seorang pahlawan di medan perang. Sejak memeluk Islam, ia berniat untuk membaktikan diri demi kepentingan dakwah Islam. Tak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi julukan Asadullah atau singa Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib juga telah banyak membunuh kaum kafir Quraisy dalam peperangan, sehingga membuatnya banyak dimusuhi kaum kafir Quraisy. Salah satu musuhnya adalah Hindun. Hindun adalah salah seorang musuh dengan dendam membara karena ayahnya meninggal dalam perang Badar di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah menjadi incaran kaum kafir Quraisy dan kabilah Arab. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan yang keji baginya. Nah, si Hindun ini menyuruh budaknya, Bashir bin Harb, untuk menghuniskan tombak yang mana tombak tersebut merobek perut Hamzah bin Abdul Muthalib. Meninggallah Hamzah bin Abdul Muthalib. Singkat cerita, ketika Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal, Umamah binti Hamzah masih kecil. Dan suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat keluar dari kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Umamah berlari mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamanku, pamanku, panggil Umamah sembari menarik tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu juga berada dalam rombongan mendekati Umamah lalu memegang tangannya. Beliau kemudian berkata pada istrinya, "Wahai istriku Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah putri pamanmu ini." Rupanya tak hanya Ali yang menginginkan Umamah menjadi putri asuhnya. Saudaranya Ja'far bin Abi Thalib dan juga sahabatnya Zaid bin Haritsah juga ingin mengasuhnya. Terjadilah sedikit perdebatan dan alasan mereka mengapa menginginkan Umamah. Terus Ali berkata, "Akulah yang berhak. Umamah adalah putri dari pamanku. Jadi aku berhak untuk mengasuhnya." Tidak mau kalah, Ja'far menjawab, "Dia adalah putri dari pamanku dan bibinya berada di bawah tanganku. Akulah yang berhak." Zaid bin Haritsah menimpali, "Dia adalah putri dari saudara perempuanku. Aku juga berhak mengambilnya." Mereka lantas mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan agar Umamah tinggal di rumah Ja'far bin Abi Thalib. Alasannya karena Ja'far adalah paman Umamah, jadi masih termasuk mahram bagi Umamah. Umamah pun diasuh oleh Ja'far bin Abi Thalib. Seiring berjalannya waktu, Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Ja'far berwasiat agar Umamah diamanahkan pengasuhannya kepada saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ikutlah Umamah binti Hamzah dengan Ali. Seiring berjalannya waktu, Umamah kecil semakin dewasa. Ali bin Abi Thalib lantas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hendak menjodohkan Rasulullah dengan Umamah binti Hamzah. Ali bertanya, "Mengapa engkau tidak menikahi putri Hamzah?" Tanyanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Pasalnya karena di antaranya dengan Umamah sejatinya ada hubungan mahram. Umamah adalah putri dari saudara persusuanku, ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahkan Umamah binti Hamzah dengan Abu Salamah. Nah, begitulah kisah singkatnya
Perjalanan hidup Umamah binti Hamzah dari ia kecil, dewasa, hingga ia menikah. Hikmah dari cerita ini adalah ketika kita ingin memilih pasangan, alangkah baiknya kita mengetahui silsilah keluarga terlebih dahulu agar kita tahu mahram atau tidaknya pasangan kita. Dari kisah ini juga kita mengetahui bahwa saudara persusuan itu hubungannya sama dengan saudara kandung. Jadi tidak boleh untuk dinikahi karena masih termasuk